unduhan 42,9 dan downloadnya bisa tembus 28,8, tembus 81,0 Mbps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda TV, sahabat semua. Melakukan pengujian untuk sebuah RT RW Net di jaringan di beberapa desa, dan ada satu paket yang kita akan lakukan setting dan kita akan lakukan uji. Seperti biasanya kita melakukan load balance antara dua router 4G, ada yang juga 3 router 4G, ada yang 4 router 4G. Untuk 4 router 4G dalam settingan load balance sudah ada pada video sebelumnya, baik 3 maupun 2. Jadi tinggal sahabat melihat settingannya. Kali ini kita akan melakukan uji dengan sebuah router 4G yang terbaru. Kemudian kita combo dengan router 4G yang lama. Orbit Pro H1 Soyalink B535 sebagai router yang lama yang sudah pernah direview. Kemudian Huawei B320, ini adalah router dari brand Huawei yang terbaru. Kita akan combo keduanya dalam load balance 2 sumber internet. Menggunakan MikroTik RB750GR3, MikroTik andalan yang berada pada RT RW Net di skala kecil dan menengah di desa dengan menggunakan sinyal 4G. Keuntungan dari menggunakan load balance ini, latensinya bisa bertambah baik. Kemudian sudah tentu hantaran bandwidth, download dan uploadnya bisa meningkat dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan kita harus menggabungkan dua band frekuensi yang berbeda. Pada kesempatan ini kita menggabungkan dua band frekuensi dengan dua BTS yang berbeda. Satu BTS di sisi selatan dan satu BTS di sisi barat. Dengan menggunakan antena outdoor, kita bisa menembak dan melock band frekuensi tersebut di kedua router. Orbit Pro H1 kita lock pada band 3 dan kita tembak BTS di sisi barat yang dekat di bawah 1 km. Kemudian Huawei B320 kita lock pada B1 yang ada hanya BTS pada jarak 9 km di sisi selatan. Dengan demikian dua arah antena yang berbeda, kemudian kita gabung ke dalam MikroTik RB750GR3 dengan settingan load balance 2 sumber internet. Oke sahabat semua, selain dari latensi yang bagus, sudah tentu hantaran bandwidthnya juga lumayan bagus. Speed download dan uploadnya sudah pasti bertambah dengan menggabungkan dua band frekuensi yang berbeda. Menggunakan kartu SIM di Orbit Pro H1 ini adalah SIM dari Orbit dengan paket Orbit 50GB pada saat kita uji. Kemudian pada Huawei B320 ini menggunakan kartu SIM dari Bayu, paket 50GB juga. Kita akan uji keduanya dengan band frekuensi yang berbeda dan sudah pasti berefek dalam download, upload maupun latensinya. Bagaimana performanya? Simak video selengkapnya. Oke sahabat, kita menguji hasil load balance untuk RT RW Net ini. Oleh sumber internet yang pertama, kita menggunakan load balance dari MikroTik RB750GR3. Ether 1 ini masuk ke sumber internet yang pertama di Huawei B320. Sekarang kita dapat 2 bar. Kita tembak BTS ini kurang lebih 9 km dengan antena lock periodik Huawei. Oke, Ether 1 masuk di sini. Kemudian Ether 2 ini sumber internetnya dari Orbit Pro H1 Soyalink B535, ini juga menggunakan antena outdoor. Namun kita tembak BTS yang dekat di bawah 1 km dengan lock pada band 3. Oke, band 3 pada Orbit Pro H1, kemudian band 1 pada Huawei B320. Kemudian di Ether 3 ini di MikroTik RB750GR3 masuk ke access point TP-Link Archer C54. Oke, kita akan uji yang pertama untuk sumber internet yang kedua. Oke, kita lihat dulu. Oke, Tesla Home ini sumber internet yang kedua dari Orbit Pro H1. Tesla Home 1023 ini yang 2,4 GHz. Band 3 BTS di bawah 1 km dan inilah performanya. Oke, pingnya 44 ms, jitternya 3, jadi latensinya pun cukup lumayan bagus.
di Orbit Pro A1. Download uploadnya lumayan bagus, unduhan 42,9 dan unggahan pun kita bisa dapat 36,5. Untuk di pagi hari ini 0618. Oke, pingnya 44, jitarnya 3. Ini masih lumayan bagus, masih terhubung dengan Tesel Home. Nama WiFi 2,4 GHz dari Orbit Pro H1 Soyalink B535. Kita uji yang kedua. Ini yang di Ether 2, sumber internet Ether 2 pada MikroTik RB750GR3. Dan pingnya 61, jitter 5. Dan performanya masih stabil di atas 30 untuk download atau unduhannya. Tembus 40 saat ini. Oke, 41,6. Dan kita lihat performa uploadnya. Upload untuk sumber internet di Orbit Pro H1 BTS di bawah 1 km pada band 3. Uploadnya 35,2. Oke sahabat, kita akan masuk ke sumber internet yang pertama di Ether 1, Huawei B320. Kita koneksikan dulu. Oke, sekarang sudah terhubung dan kita bisa lihat di APK Huawei Control Pro. Nanti kita lihat di Orbit Pro H1 juga. Oke, ini kita belum mengganti IP address-nya 8.1. Ya, ini sudah RID band 1. Kemudian menggunakan antena eksternal. Sel ID-nya 0395048. Jadi satu bar kadang-kadang hilang, hanya LTE-nya saja. Ini karena jarak 9 km. Kita uji untuk sumber internet dari Huawei B320, BTS 9 km dan lock pada band 1. Walaupun sinyal barnya kosong, kadang hanya satu bar, akan tetapi latensinya masih lumayan bagus. Pingnya 40, jitter 5, dan downloadnya bisa tembus 28,8 Mbps. Uploadnya di jalan 5 Mbps, 5,96 Mbps. Oke, kita masih di Huawei B320. Kita uji yang kedua untuk performa sumber internet. Yang pertama ini di Huawei B320, yang keduanya di Orbit Pro H1 Soyalink B535. Pingnya 38, jitternya 1. Jadinya latensinya lebih bagus di band 1 pada BTS 9 km di Huawei B320 ini. Unduhan 32,4 dan kita lihat unggahannya 6,36 Mbps. Cek apakah di Orbit Pro H1 itu di band 3. Kita cek kembali. Nah, ini sudah terhubung dengan Tesel Home. SSID di Orbit Pro H1, dan Orbit Pro H1 ini kita sudah pakai IP, sebelum IP-nya harus beda antara sumber internet pertama dan sumber internet kedua. Kita lihat, sahabat bisa lihat di sini selnya 0760205 datar 021, B3 frekuensi 1800, FDD 1800. Di antena eksternal internal, karena kita hanya menggunakan satu port antena dari 2 port antena pada Orbit Pro H1. Oke, kita langsung ke load balance-nya. Load balance menggunakan TP-Link Archer C54 di 2,4 GHz dulu. Kita uji yang TP C54 ini 2,4 GHz dari TP-Link Archer C54 yang terhubung ke MikroTik, dan MikroTik terhubung ke 2 sumber internet. Oke sahabat, kita coba untuk masuk ke login MikroTik-nya, karena sebelumnya memang sudah oke. Login dengan user 2 dan sudah ready. Sekarang kita langsung uji performanya di 2,4 GHz. Hasil load balance antara Orbit
Pro H1 dan Huawei B320. Dan inilah performa di 2,4 GHz nya. Pingnya 48 jitter 9, jadi dari latensinya pun standar sama dengan sumber internetnya. Namun di download kali ini meningkat. Di 2,4 GHz ini downloadnya bisa tembus 53,4 Mbps dan uploadnya juga lumayan tinggi setelah kita load balance. Dan ini digunakan untuk RT/RW-NET di skala kecil pada desa tetangga, unggahan 4,1 Mbps. Oke, kita masih di TPC54 dan kita uji yang kedua. Performa antara Orbit Pro H1 dan Huawei B320 pada load balance di MikroTik RP750GR3. Settingan load balance-nya sudah ada pada video sebelumnya. Oke, 53,4 dan performa uploadnya pun masih di atas 40 Mbps. Nah, 44,5 Mbps. Oke, kita akan masuk untuk menguji yang 5 GHz nya di TPC54, karena TP-Link Archer C54 ini support 5 GHz. Oke, TPC54 5G sudah terhubung. Apakah ada kenaikan atau sama dengan 2,4? Kita uji di pita lebarnya 5 GHz dan ternyata cukup fantastis. Ping 44 jitter 4 dan downloadnya bisa tembus 82,5 Mbps. Ini bisa 2 kali lipatnya dari sumber internet pertama dan kedua. Uploadnya masih lumayan di 31,0 Mbps. Oke sahabat, kita masih di TPC54 5 GHz. Oke, di 5 GHz ini terkoneksi dengan user 1. Jadi karena user 2 nya kita sudah koneksi di 2,4 GHz dan user 1 kita koneksi di 5 GHz di TPC54 5G, dan kita uji lagi untuk membuktikan performa maksimal di hasil load balance ini. Pingnya 42, jitter 4 dan masih di 80 Mbps untuk download, tembus 80,81 sahabat, tembus 81,0 Mbps. Jadi lumayan fantastis hasil load balance nya. 44 untuk uploadnya, 44,5 Mbps untuk uploadnya. Oke sahabat, itulah performa load balance dua sumber internet dengan band frekuensi yang berbeda, bahkan menggunakan antena yang berbeda. Yang di bawah 1 km kita hanya menggunakan penguat outdoor juga, namun Yagi Grid yang versi vertikal. Yang jauh di sisi selatan kita menggunakan log periodik dari Huawei di Huawei B320. Jadi sesama Huawei antara antena outdoor dan router 4G-nya. Kita sudah menguji satu persatu sumber internet yang pertama, kemudian sumber internet yang kedua, dan setelah kita load balance. Hasilnya latensi juga cukup signifikan membaik, kemudian download dan uploadnya. Di kedua sumber internet ada yang kurang di download dan ada yang kurang di upload. Setelah kita gabungkan dalam load balance ini, bisa menambah 2 kali lipatnya dari 40 Mbps di download, bahkan tembus 80 Mbps pada uploadnya. Di bawah 20 Mbps pada saat kita menguji untuk load balance-nya bisa di atas 30 Mbps. Inilah performa sinyal 4G di desa yang kita bisa jadikan sebagai sumber internet dalam hotspot usaha wifi di desa. Sudah tentu tidak menjual bandwidth atau waktu per waktunya, tetapi menjual kuota, misalkan 1 GB berapa rupiah. Untuk waktunya terserah, misalnya 1 GB untuk 6 jam, atau 1 GB untuk 12 jam, atau 1 GB untuk unlimited waktunya. Yang jelas kuotanya habis 1 GB, langsung stop penggunaan internetnya. Dengan menggunakan kuota, usaha wifi di desa bisa lebih untung.
jika kita menggunakan sumber internet sinyal 4G. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.